Halo, malam. Halo Pak. Malam Pak. Selamat malam Pak. Halo Pak. Bisa jelas? Malam. Suara saya bisa jelas? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Oke, makasih. Ya. Oke. Ini ada yang dari NTT ini? Dari NTT ada? Halo? Ada dari NTT? NTT nggak ada? Ada Pak. Luki Pak. Ada? Siapa? Luki Pak. Dari Madura. Banyak Pak. Banyak. Ini kelas A ya? Iya Pak. Pasti Pak. Oh, kelas A banyak dari NTT. Wah, berarti di sana udah jam 8:30 ya. Lebih, hampir jam 9 ya. Udah malam kan, selisih 2 jam ya. Oke, tapi jadi begini, ini kampus kalian itu yang di sipil itu kan lagi dibangun. Dibangun dari 2 lantai ke 3 lantai, jadi itu bangunannya harus ditutup. Maka kuliahnya harus secara online. Nah, jadi ya kebetulan apa? Saya ikut terlibat di sana, sehingga kadang-kadang kalau pagi itu agak apa? Mundar-mandir ke sana kemari, sehingga banyak gangguan, kuliah nggak bisa di kampus. Nah, makanya saya selenggarakan malam hari ini, malam ya. Jadi nanti misalnya apa, kalau kalian tidak keberatan, ya kita kuliahnya tetap sore gini ya. Halo? Tetap malam gini maksudnya. Mungkin kalau yang terlalu malam, mungkin nanti bisa diajukan sekitar jam 18 gitu ya. Gimana menurut kalian? Halo? Halo? Kira-kira estimasi sampai kapan Pak? Hah? Ya minimal nanti, wah itu agak, saya nggak yakin ya ini. Tapi gini, nanti coba saya atur supaya kalian juga bisa kuliah secara offline, tapi harus masuk lab. Ya, harus masuk lab karena ini pelajaran apa? Masih mata kuliah aplikatif gitu ya. Mata kuliah aplikatif itu kalian nggak cukup banyak mendengarkan demo dan sebagainya. Nah, nanti akan saya atur supaya kalian bisa masuk lab. Ya, kita praktikum di sana. Karena memang mestinya kuliah ini harus diimbangi dengan praktikum. Ya. Kuliah ini harus diimbangi dengan praktikum, dan nanti saya akan atur. Nah, cuma ini kan kalau yang di NTT kan banyak yang di Malang ya. Banyak yang di Malang ya. Mungkin nanti yang di luar kota itu, luar kota nanti harus menyesuaikan. Ya. Harus menyesuaikan supaya kalian bisa ikut praktikum. Nanti coba saya koordinasi juga dengan kepala labnya, karena kepala labnya kan Bu Nini ya. Kemudian juga karena labnya itu yang sekarang itu labnya itu juga dipakai oleh jurusan lain. Dengan jurusan sipil sebetulnya sudah semester ini ya punya lab baru ya, lab komputernya baru semua, cuma tempatnya aja yang belum ada, belum jadi nanti apa ya sementara kita masih online itu gara-gara kita masih dibangun ya. Jadi nanti tetap saya upayakan kalian bisa online offline, cuma nantinya masuk lab ya. Gitu ya, saya kira. Kalau kalian misalnya keberatan malam ya mungkin sore jam 4 gitu. Gimana? Terserah kalian. Terserah kalian kesepakatannya. Kalau kita offline nanti di lab, kalau online ya
Kalian tinggal pilih waktunya apakah. Tapi yang jelas setelah jam, nanti akan saya atur ya, setelah jam, istilahnya setelah jam, kalian kan jam 1 masih ada kuliah ya. Nah berarti setelah itu, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, atau jam 6 begini. Tapi paling aman ya kalian setelah jam 4 gitu. Nah ini ketua tingkatnya siapa? Halo? Halo? Ya Pak, saya Pak, Rahmat Yoga. Rahmat Yoga. Nah kamu atur ya sama teman-temanmu, terserah diatur. Mas Rahmat ya, coba kalau offline nanti menghubungi juga ini ya, nanti saya juga menghubungi supaya bisa menggunakan lab itu. Kemudian kalau online, nah kalian tentukan aja, tetap harinya tetap Senin begini, tinggal kalian kalau bisa ya jam 4 atau 5 atau jam 6 atau jam 6 itu kan tanggung ya. Mungkin kalian masih ada yang sholat maghrib dan sebagainya, sehingga jam 6:30 gitu ya. Nanti Baik, kita Pak. atur lagi. Nanti kita atur lagi. Hah? Nanti akan saya koordinasikan dengan penanggung jawab mata kuliah di kelas D itu. Sekarang ada Brian Pak. Ada apa? Ya. Penanggung jawab mata kuliah untuk aplikasi komputer. Nanti saya koordinasikan sama Brian, terus juga sama anak kelas-kelas. Oke, gitu ya. Tapi tetap memang harus upayakan harus ada apa? Kuliah offline di lab itu nanti ya. Baik Pak. Oke, kita mulai ya. Coba saya sharing dulu materinya. Nah, sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi kemarin saya cerita mengenai BIM ya. BIM, Building Information Modeling. Ya. Building Information Modeling, jadi sekarang itu begini, kalian suka atau tidak suka ya, suka atau tidak suka itu sudah harus masuk ke arah BIM ya. Nah, arah BIM itu software apa saja. Nah, tentu BIM itu sebetulnya bukan software ya, tapi BIM itu adalah metode atau cara ya, atau cara bagaimana kita memvisualisasikan sebuah bangunan. Bangunan itu apa saja? Nah, bangunan itu apa saja? Bangunan air, bangunan jembatan, apa-apa itu masuk dalam kategori bangunan, building ya. Nah, itu kalian harus berkonsep, mempunyai konsep bahwa bangunan itu adalah pasti 3 dimensi ya. Nggak ada yang 2 dimensi. Jadi visualisasinya itu nanti kalian sekali menggambar itu sudah kelihatan bahwa itu adalah 3 dimensi. Nah, itu berarti kalian baru masuk di kelas 1 ya, level 1 3 dimensi. Nah, kemarin kalau kalian masih menggambar dengan AutoCAD, yang AutoCAD-nya itu yang baru 2 dimensi, gambar denah, tampak, potongan, tidak dalam konsep 3 dimensi, itu adalah berarti kalian masih berpikir atau masih masuk ke kategori kelas 0 gitu ya, dasar. Nah, sekarang untuk memvisualisasi itu ya, kalau dikatakan BIM itu bukan suatu software, berarti toolnya apa? Nah, berarti toolnya atau alatnya itu juga software ya. Nah, software apa yang mendukung
dari 3 dimensi itu ya. Jadi kalau kita sudah bicara 3 dimensi, kita nanti bicara 4 dimensi. Kemudian 5 dimensi, 6 dimensi, dan 7 dimensi. Yang terakhir masih sampai ke 3 dimensi ya. Nah, kok bisa stop itu? Apa yang ngetop? Enggak ya. Nah, sekarang ya 3 dimensi itu konsep modelan. Kemudian masuk ke 4 dimensi itu berarti ditambah dengan scheduling. Scheduling itu maksudnya kapan mau membangun, ya, mulai dari perencanaan, kemudian mulai membangun, ya, kemudian kapan selesainya. Nah itu kita masuk dalam sebuah penjadwalan, sistem penjadwalan. Berarti di situ adalah dimensi yang keempat. Ya. Kemudian setelah adanya model, kemudian adanya penjadwalan, nah kemudian ditambah dengan biaya. Berapa biayanya? Ya. Nah berapa biayanya itu masuk ke dalam dimensi yang kelima. Ya, dimensi kelima. Kemudian ketika kita bicara masalah bangunan, ada jadwal, ada biaya. Nah, apakah bangunan itu memenuhi kriteria sustainability? Ya, sustainability itu apa? Keberlanjutan bangunan itu. Ya, jadi bangunan itu kira-kira hemat energi atau tidak? Misalnya. Bangunan itu apakah merusak lingkungan atau tidak? Apakah bangunan itu tingkat kebergunaan, ya, jadi ada tingkat kebergunaan bagi masyarakat itu tinggi atau tidak? Nah, itu adalah sustainability. Jadi banyak kriteria dalam sustainability. Mungkin kalau yang sudah mendapat mata kuliah dari Pak Suriptono, ya, Pak Suriptono, itu mungkin kalian pernah dengar istilah sustainability, ya. Itu adalah dimensi yang ke-6. Kemudian dimensi yang ke-7 itu adalah operation and maintenance. Jadi kalau kita sudah membangun bangunan, ditempati, dan untuk mencapai umur bangunan, maka itu harus dirawat. Bangunan itu harus dirawat. Jadi bagaimana mengoperasikan sebuah bangunan, bagaimana merapat bangunan, nah itu masuk ke situ. Itu berarti kita sudah masuk ke dimensi yang ke-7, ya. Dimensi yang ke-7. Nah, sekarang softwarenya apa gitu ya? Ya, banyak software yang digunakan ya. Antara lain dari ini manufacturer itu berarti vendornya yang membuat, yang mengembangkan ya. Ada Autodesk ya. Autodesk itu yang mengeluarkan AutoCAD itu ya. Kemudian ada Bentley, kemudian ada Namesake ya. Kemudian Trimble itu mungkin kalian yang kerap dengan mengeluarkan, ada SketchUp ya, ada SketchUp. Kemudian ada Dassault, ya. Kemudian CSI itu yang mengeluarkan, mungkin kalau kalian belajar SAP, ya, SAP itu berarti yang membuat ada CSI itu ya. Nah kemudian ada Architect ya, Dial, Design Builder, IES, RIP Software, baik teknologi lah banyak, Microsoft ya, kemudian Oracle, kemudian Lemsys dan lain sebagainya. Ya, ini vendor. Nah, yang paling terkenal memang yang paling mengeluarkan banyak software ya ada beberapa yang bisa kalian pilih, antara lain adalah Autodesk ini. Ya, Autodesk. Mungkin juga yang agak mudah itu adalah yang Trimble itu ya, SketchUp ini.
untuk menggambarkan sebuah 3 dimensi. Nah, sekarang masalahnya kalian nanti untuk keberlanjutan belajar itu nggak cukup hanya 3 dimensi. Ya, kalian harus memperkirakan bahwa software ini nantinya juga harus connect itu maksudnya bisa ngeling itu maksudnya bisa bekerja bersama-sama dengan software lain yang mendukung dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi 6, dan dimensi ke-7. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Autodesk mengeluarkan ada 4 ini ya. Ada Revit, InfraWorks, AutoCAD, Civil 3D, AutoCAD Arsitektur. Nah, ini apa bedanya di sini? Revit, InfraWorks, AutoCAD sama AutoCAD Arsitektur. Ya. Nah, kalau kalian misalnya bekerja dengan Revit di situ untuk menggambar sebuah bangunan itu ada 3 komponen ya, ada 3 komponen yang harus kalian modelkan atau digambar. Itu yang pertama adalah arsiteknya. Jadi ada gambar arsitektur. Kemudian yang kedua adalah gambar struktur. Ya. Yang ketiga adalah gambar mechanical, electrical, dan plumbing. Ya. Nah, Revit memang menduduki yang posisi paling atas ya. Jadi di sini kalau kalian mempelajari Revit, itu nanti sekalian sekaligus bisa mempelajari arsitektur, struktur maupun mechanical, electrical, and plumbing ya. MEP. Jadi titik lampu, air bersih, air kotor dan sebagainya itu nanti bisa dimodelkan atau digambarkan atau divisualisasikan dalam Revit ini ya. Kemudian InfraWorks ya, InfraWorks itu digunakan kalau ini infrastruktur ya, infrastruktur work. Jadi misalnya kalian buat jalan ya, atau mungkin infrastruktur yang lain ya, misalnya jalan, bendungan dan sebagainya itu bisa pakai itu, bangunan-bangunan air, irigasi. Nah, kemudian ada AutoCAD Civil 3D ya, itu juga jadi kalau kalian buat jalan untuk ngitung cut and fill-nya, buat jaringan jalan, perpipaan air minum, jaringan air minum, kemudian misalnya jaringan perpipaan apa gas dan sebagainya, itu pakai AutoCAD Civil 3D ya. Kemudian ada AutoCAD Arsitektur. Nah, apa bedanya AutoCAD Arsitektur sama Revit? Kalau AutoCAD Arsitektur lebih cenderung hanya di arsitekturnya saja, sedangkan di sipil, kemudian MEP dan sebagainya nggak begitu lengkap ya dibandingkan dengan Revit. Tapi kalian untuk mempelajari AutoCAD Arsitektur, kalau bisa kalian bisa AutoCAD, belajar AutoCAD Arsitektur sangat mudah sekali karena perintahnya sama. Nah, sebetulnya Revit, InfraWorks, AutoCAD, Arsitektur itu hampir perintahnya hampir semua sama ya. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Tapi kalau dari AutoCAD ke AutoCAD Arsitektur nggak ada bedanya ya. Hampir dikatakan nggak ada bedanya. Dan AutoCAD Arsitektur untuk menggambarkan sebuah bangunan arsitektur memang selangkah lebih maju karena dia langsung 3 dimensi ya. Kemudian ada Bentley ya. Bentley itu ya mungkin kalau kalian belajar itu ya softwarenya agak susah. Tapi kalau untuk Revit, InfraWorks, AutoCAD Civil, AutoCAD Arsitektur dan sebagainya itu softwarenya masih lebih mudah. Lebih mudah didapat maksudnya ya. Kemudian yang lain itu adalah sketch. Yang lain itu seperti
all plan. Nah ini masih bisa ini Graphisoft Archicad. Ini sebetulnya Graphisoft Archicad itu yang pertama kali mengenalkan konsep BIM itu adalah Archicad ini. Ya, cuma memang dia lebih cenderung kepada arsitektur ya. Lebih cenderung kepada arsitektur. Kemudian ada Archicad, ada SketchUp Pro ya. SketchUp Pro. Nah ini juga mudah. Kalian bisa belajar ini dengan mudah ya. Jadi orang yang nggak bisa gambar kadang-kadang sekarang bisa berkreasi banyak dengan SketchUp ini. Ya. Nah, ini kemudian yang lain ya. Yang lain ini jadi gini, kalau semacam ini strukturnya ya. Seperti ini kalau saya kecilkan. Nah, ini nah, sekarang kalau Revit ya, kalau Revit itu di samping kalian bisa belajar itu tadi sampai ke struktur, MEP, dan jadi arsitektur, struktur dan MEP semua didukung oleh Revit ini. Ya. Kalau kalian mau pakai Archicad itu masih harus ada tambahan yang lain ya. Harus ada tambahan yang lain. Jadi ini Advanced Concrete dan sebagainya ya. Advanced Concrete sama Advanced Steel. Nah itu untuk kelengkapannya. Ya. Nah untuk MEP ya harus didukung software sendiri. Ya, tapi kalau Revit sudah satu kesatuan ini. Ya, ini yang paling bagus dengan Revit. Ya. Makanya ya saran saya kalian belajarlah Revit ya, banding yang lain. Kemudian misalnya SketchUp ya, SketchUp itu juga gitu. SketchUp ini ya, jadi ini ya di SketchUp ini apakah mendukung software yang lain? Nah, ternyata kalau struktur harus pakai Tekla. Ya. Untuk MEP harus pakai Dark Designer dan Part Designer. Kemudian untuk viewernya nanti harus pakai Tekla BIMsite ini ya. Jadi harus ada software yang lain. Nah, ya, jadi untuk yang lebih komplit ya, yang lebih komplit memang ini untuk Revit ini. Nah, cuma untuk scheduling harus ditambah dengan Navisworks ini ya. Ya, Navisworks Manage, kemudian ada untuk costing, scheduling, costing pakai Navisworks Manage tadi ya. Kemudian kalau sampai ke dimensi yang ke-6 ya memang harus ada tambahan software lagi. Tapi dari bagaimanapun Revit dibanding yang lain relatif lebih lengkap ini ya. Karena minimal kita untuk 3D modeling ini ya bisa arsitektur, struktur dan MEP ya. Nah, ini ya. Jadi ini untuk Revit. Nah, sekarang gimana sih tampilannya Revit itu ya? Nah, ini coba saya share dulu ya, Revit tampilannya. Ini saya stop. Kemudian saya kecilkan ya. Kemudian saya share yang lain ya. Saya share yang lain itu ini satu ya. Jadi sini saya kecilkan. Saya sharing. Nah, tampilan awal waktu kita buka Revit itu seperti ini ya.
Ya, kosong ini kalau belum ada gambarnya, ini gambar-gambar ini nggak ada. Yang ada adalah sampel-sampel aja ya. Sampel-sampel aja. Nah, di sini ada dua macam, yang satu model, yang satu family. Ya. Nah, family itu semacam library. Ya, library itu kepustakaan atau gambar-gambar yang sudah ada. Ya, nah, ini coba nanti saya demokan dulu ya, bagaimana Revit itu bekerja. Ya, saya buat new dulu. Ya, jadi ini kelihatan nggak ini tampilannya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Apa sih, Narius? Hah? Kelihatan ya. Nah, jadi ini Revit itu sudah saya coba untuk menggambar beberapa bangunan, ada di kantornya DPM, BPM itu ya. Ini gambarnya sipil yang sekarang, nanti masih belum selesai. Ada gambar ekonomi itu ya, akuntansi ekonomi gitu. Saya coba modelkan dengan Revit ini ya. Nah sekarang coba kita bagaimana sih Revit itu bisa kita manfaatkan ya. New ini. New, nah kemudian template-nya ada template ya. Ada construction, arsitektur, struktur, mechanical ya. Kita coba yang arsitektur tadi. Arsitektur template ya. Project-nya ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada istilahnya menu bar ya. Ada menu bar, kemudian di sini ada icon di sini. Jadi kalau ini kita pencet arsitektur, nanti ada icon-iconnya ini ya. Muncul. Kalau struktur, nanti ada muncul seperti ini. Steel untuk sambungan-sambungan, kemudian ada sistem, ya ini untuk MEP ya. Kemudian di sini nanti kalau misalnya kalian mau gambar, oh Pak saya sudah terlanjur gambar CAD gimana? Nanti dari gambar CAD itu bisa ditransfer ke Revit ya. Kemudian annotate itu untuk ukuran, simbol-simbol. Kemudian ada yang menarik juga ini analis ya. Analis itu kalau kita gambar strukturnya belum dihitung ya. Ya nanti kita bisa memodelkan di sini analisis. Ada bebannya dan sebagainya. Kemudian nanti dihubungkan dengan ini namanya robot structural analysis. Nah ini sudah ngeling nih ya. Kemudian ada meshing site, jadi itu untuk pembagian massa. Collaborate, nah ini collaborate itu yang luar biasa ini. Sebetulnya tujuannya di sini. Ya. Collaborate itu memang tingkat advance. Jadi ini kalau kalian gambar, kemudian nanti ada schedule, ada progress. Nah ini bisa kolaborasi yang misalnya kalian di Malang yang gambar arsitekturnya, yang struktur itu yang hitung orang Jakarta misalnya, kemudian yang MEP itu yang menggambar orang Jogja. Jadi di beberapa tempat itu bisa menggambar dengan objek yang sama, tapi anunya berbeda, atau modelnya sama, objeknya berbeda. Jadi misalnya kita gambar gedung, ya. Bangunan, misalnya saja bangunan teknik sipil, yang arsitektur itu yang gambar si A ada di Malang, nanti yang hitung itu si B ada di Jogja, kemudian yang gambar MEP-nya orang Jogja, gitu. Nah itu bisa dalam satu objek. Nah, dalam satu model objeknya berbeda, jadi bisa berkolaborasi. Nah, itu luar biasanya di situ. Kemudian view tampilan ya, ini itu tampilan nanti buat potongan. Kemudian misalnya dibuat
rendering dan sebagainya. Manage, kemudian ada add-in, ya. Ini nanti kita belajar sambil berjalan untuk mengenali. Kemudian ini ada, misalnya kalian, ini ada program tambahan untuk memodelkan sebuah jembatan, ya. Kemudian modify. Nah, yang paling sering dipakai apa? Ya sementara ini yang sering kalian pakai ya kalian hanya arsitektur, struktur, ya. Mungkin nanti kalau sambungan baja pakai style, kemudian annotation, ukuran-ukuran, sama modify, ya. Ini, ya. View mungkin view itu hanya 3 dimensi ini, sama potong. Nah, itu split, ya. Itu menunya. Kemudian ada yang satu lagi yang cukup penting, itu adalah di project ada istilah begini. Jadi ketika tampilan view ini ada project browser sama properties, ya. Jadi yang perlu ditampilkan dari view ini, ya, itu adalah project browser sama properties. Ya, ini nanti kita project browser itu dari lantai, ya, lantai 1, 2 arsitektur, kemudian ceiling itu untuk plafon, kemudian elevation atau tampak timur, tampak utara, tampak selatan, tampak barat, ya. Nah itu tampak ada di sini. Nah ini tampak selatan, tampak barat, tampak utara, tampak timur. Ya. Nah sekarang coba kita mulai menggambar, ya. Menggambar. Kita buat denah misalnya, ya. Nah buat denah bisa begini nih, dari arsitektur kita buat dinding ini, wall, ya. Nah ketika kita buat dinding, di sini propertiesnya muncul nih. Nah ini dinding, ini tinggal kita pilih dindingnya tebal berapa. Kalau tebalnya 15, ya kita pilih yang 15 generic, ya. Kemudian kita gambar dinding berapa. Nah ini ada ukurannya, ya, misalnya 10 meter. Kemudian di sini misalnya ini 15 atau berapa, 12, kesananya misalnya 15, kesana lagi 10, kemudian ini terus ini ke sini. Nah ini contoh dinding. Nah, kemudian escape, ya, contoh dinding. Nah ini kalian menggambar ini tebelnya sudah 2 garis. Jadi ini tebelnya sudah 15 cm atau 100 mm, ya. Nah kemudian kalau kalian menggambar ini otomatis dia sudah 3 dimensi. Kita lihat. Jadi view 3D. Nah ini kalian sudah gambar ini, ya. Ini kalian sudah gambar ini. Nah untuk menggambar ini kalian butuh berapa lama dengan AutoCAD? Nah kita lihat, misalnya kita kasih arsitektur, kemudian saya kasih as itu, ya. As itu berarti di sini, ya, grid ini. Nah ini saya pasang di tengah. Nah ini otomatis akan ada angka 1, ya. Kemudian di sini kalau ini kurang panjang asnya, saya panjangkan. Nah kemudian kalau mau muncul angka 1 tinggal di sini. Nah ini angka 1, ya.
Nah, kemudian kalau sini mau saya kasih, tambah lagi grid. Nah, kita escape. Nah, kemudian ini tambah lagi gridnya dulu ya. Mulai kalian dari sini juga nggak apa-apa. Katakan. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Nah, ini tinggal di angkanya. Nah, ini ada gridnya, ada otomatis ya. Nah, yang ke sana bagaimana? Bisa ya. Tekstur grid. Bisa tambahkan. Nah, ini. Nah, kita lihat ini grid 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kalian di sini mau rubah, ini kan 4 langsung ya. Jangan ini dirubah yang sini A. Nah, maka sini otomatis jadi A. Nah, kemudian kalau mau nambah lagi gridnya, yang sini ya. Nah, ini otomatis akan jadi B. Nah, ini sudah ABC ini. Ya, ini tampaknya ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini tampak selatan bagaimana? Tinggal diklik aja di sini. Nah, ini clear ya. Ya. Klik di sini. Nah, ini tampaknya ini. Jadi tampak 1, 2, 3. Nah, ini saya naikkan. Mungkin kalau ini kita turunkan. Ya. Nah, kalau sini mau dikasih as, tinggal ditambah aja. Tinggal ditambah saja. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini. Kemudian kalau misalnya ini kok ini sudah langsung 4000, ini tingginya ya. Kalau mau ditambahkan di sini, ini copy. Nah, ini jadi 8000. Jadi ini dua lantai tampaknya ini. Nah, kalau kalian mau gambarnya cuma 1 lantai, ya berarti yang lantai ini dihapus. Ya. Ini dihapus, kemudian dari sini ya. Kita lihat ini, diklik di sini. Nah, ini tingginya dari properties ini diganti. Masuk ke level 2 ya. Apply, makanya itu turun. Nah, kalau ditambah di sini, nah itu tinggal 4 meter. Nah, kelebihan daripada software ini adalah itu kalau kita mau melakukan perubahan. Kalau mau melakukan perubahan bisa dengan cepat. Kita lihat lagi bagaimana kalau kita mau membuat sebuah perubahan. Kita misalnya kita kasih ukuran. Nah, ini ukurannya adalah 10.000, 15.000, berarti 10 meter, 15 meter, karena satuannya mili ya. Yang begini. Nah, ini 10.000, 12.000, ini ukurannya. Ya. Nah, ini kita kita klik di sini.
Ini kita kasih asnya juga ya, kayak sama ya. Nah, kalau mau kita naikkan, tambah aja ya. Kalau ini mau kita turunkan, turunkan aja. Nah, ini lantai 1 ya, 3 dimensinya ini. Nah, kemudian ini tambah selatan begini. Kalau tambah utaranya, tambah timurnya gimana? Tinggal diklik. Nah, mungkin kalau ini kurang panjang, tinggal dipanjangkan aja. Nah, ini kemudian kalau mau tanpa utara, nah ini tanpa barat, nah ini. Nah, sekarang ya kita mau melakukan perubahan ya, mau melakukan perubahan. Ukurannya ini kebesaran ini 15.000 ya. 15.000 kebesaran ya kita ganti aja ya. Jadi ini kuncinya dibuka, ini diganti, misalnya 12.000 sama 10.000 semua. Nah, ini asnya berubah. Nah, ini tinggal digeser aja di sini ya. Ini tinggal digeser aja masuk ke sini. Nah, ini ukurannya dindingnya semua sudah berubah juga. Ya, yang di sini misalnya mau lakukan perubahan sama ya, hanya ini diperpanjang ya. Ini kuncinya dibuka, nah kuncinya ini dibuka, kemudian ini diganti 15.000 nah 15.000 ini dindingnya tinggal di move ya, geser aja. Nah, ini ukurannya sudah berubah, tampaknya juga sudah berubah. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada Revit. Bagaimana kalau kita dengan AutoCAD-nya? Tentunya perubahan-perubahan itu akan makan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, sekarang misalnya kita bagi ya, kita buat dinding lagi ini ya. Kita membuat dinding lagi di tengah-tengah sini ya, buat aja di sini. Nah, nggak masalah ya. Jadi ini nggak masalah. Kemudian di sini mau tambahkan lagi juga nggak apa-apa ya. Nah, setiap kali selesai kita pakai tombol escape ya. Dinding lagi, sini dinding. Kemudian di sini misalnya dinding lagi ya. Apa-apa ya, tampaknya seperti apa ini. Nah, oh ini kok tampaknya kok beda. Nah, ini karena tingginya tingginya harus disamakan ya. Jadi misalnya tingginya samakan, tinggal diklik saja. Ini level 1 masuk ke top constraint-nya level 2. Oke. Nah, ini tingginya sama semua. Ini juga gitu. Masuk sini, masuk ke level 2. Nah, kalau mau diputer-puter, tekan tombol shift sama tombol mouse yang kanan ya. Nah, ya. Nah ini. Nah, nanti kalau misalnya di rendering ya, jadi nanti bisa ditampaknya begini. Apakah bisa berwarna? Oh bisa, nanti kita kasih warna ya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan daripada Revit dibandingkan dengan AutoCAD ya. Nah misalnya apalagi yang banyak yang bisa kita lakukan di sini ya. Misalnya kita buat denah lagi nanti ya. Ini ada lagi sini, kemudian ini ada ruangan ini ya. Nah ini ada ruangan-ruangan itu ya.
Nah, sekarang misalnya kita mau ngasih pintu ya. Dari dinanya gitu mau kita kasih pintu. Jadi dari arsitektur ya, masuk ke door. Nah, ini ada library-nya gini ya. Nah, kalian bisa pakai ini, bisa juga lihat library-nya dari sini ya. Jadi edit type ini masuk di load, nanti masuk di door ini ya. Ya misalnya kita mau pakai yang double misalnya ya. Double berarti double push. Nah ini mana? Nah ini ukurannya, misalnya ukuran yang besar ini ya. Kita kasih nama I2 misalnya ya. Nanti jangan lupa kasih nama ya. Nah, tinggal pasang pintu, coba kalian perhatikan. Nah, dia akan otomatis motong ya. Nah, pintu. Bagaimana tampilan dari pintu ini di depan? Nah, ini tampak selatannya ini ya. Tampak selatannya, pas tengah ini ya. Kalian bisa klik di. Nah, ini pintunya. Ini masih ada dinding. Oh iya, ini dindingnya ini yang baru tadi ya. Ini harus di lantai 2. Oke. Nah, lantai 2. Oke. Nah, ini pintu. Ya. Tampak 3D-nya ini. Ya. Nah. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan ini. Ya, misalnya di sini ada jendela-jendela ya, pasang aja arsitektur. Kemudian lihat window. Kemudian di sini ada type, dilihat di apa? Library-nya, masuk ke window. Ya. Misalnya ini windownya ada berapa banyak tipenya. Jadi ini bisa kalian pilih ya. Bisa kalian pilih. Kalau kalian nggak ada yang cocok, kalian bisa membuat sendiri. Ya. Nah ini ya, pasang window. Mari besaran. Ya, kasih nama, misalnya W3 ya. Nah, pasang sini, kemudian ada dipasang di sini. Tampaknya seperti apa ya? Tampaknya dari source ini. Nah ini. Tuh, Pak, tingginya nggak sama, Pak. Bisa diatur ya. Ini tingginya berapa ini? 2100, berarti yang di sini kalian nanti tingginya dirubah ke still heat-nya ini berapa ini? 900, ini ukurannya berapa ini? Nah, masuk ke sini. Heat-nya 900 tambah 1500, 2400, berarti yang stillnya dikurangi supaya ketemu di situ. Jadi 2400 sampai ke ini berapa ini? Ini 2100, berarti dikurangi 300, berarti ini delete-nya dikurangi 300. Still hit ini 600 ya. Ya. Nah, ini bisa turun ya. Ini diturunkan jadi 600. Nah, jadi jendela kalian tinggal gambar aja ya.
tampaknya seperti apa ini? Nah, ini 3D-nya seperti ini. Jadi kalian yang mungkin agak kesulitan menggambar ini jadi lebih senang gitu ya. Lebih senang karena tampilannya bisa langsung kelihatan ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian denah ini ya, ini bisa dipasang lantai ya, arsitektur ditambah floor arsitektur ini ya, Bapak ngikuti aja dulu. Oke. Jadi pakai ini ya. Putih. Ini kita mau pasang lantai. Supaya tidak kelihatan kosong. Nah, lantainya ada. Nanti view 3D-nya, nah ini lantainya. Kalau lantainya mau pasang keramik, ya tinggal yang D-nya tadi ya, dari level 1 ini ya, dilihat di lantainya. Oke. Nah, kemudian diedit nih ya, edit, diduplicate tab lantai. Kok rapat ya, misalnya rapat nama. Nah, ini diganti di sini nih, misalnya 350 ditambah keramik atasnya naik ya, ini diganti finishing. Nah, finishingnya apa kategorinya? Nah, ini dilihat sini. Nah, misalnya pakai apa? Ya, ini nanti ganti vinil misalnya. Kalau keramik tinggal diganti ya, jadi duplicate diganti keramik. Sampai. Nah, ini warnanya dirubah ya, misalnya warnanya dirubah agak kuning gitu ya. Nah, kemudian ininya pakai ini apa ini, hanya 6 ya, agak besar. Ya, backgroundnya sama ya, ini warnanya nah, ini backgroundnya mestinya nggak sulit ya, harus ini warnanya sama ya. Oke, coba apply. Oh, ini kebetulannya 50 ya, itu berat. Warna milih. Nah, ada warna. Nah, ini keramiknya kelihatan, kotak-kotaknya kelihatan ya, kotak-kotaknya kelihatan, 3D-nya. Nah, jadi lantainya kelihatan. Nah, ini menarik ya, karena kalian langsung menggambar 3 dimensi. Nah, misalnya kita sekarang mau masang atap ya, sudah di lantai, atap ya, pasang aja arsitektur, dilihat di roofnya ini ya, roof
kemudian to by print ini ya, kemudian di level 2, oke, create rootnya ini ya, ini di garisnya sini di offset ya, karena ada namanya. Nah, ada jarak dengan dinding, jadi harus di offset. Ini demo dulu ya, jadi nanti kalian harus praktek supaya kalian juga bisa. Ini belum nyambung ya, belum nyambung, harus disambung. Jadi ini modify, klik di sini, nah harus nyambung soalnya. Nah ini sudutnya udah pasti 30 ya, sudah disediakan. Nah kita lihat 3D-nya. Nah ini atapnya, kita lihat. Nah ini atapnya. Nah ini kalian sudah bisa menggambar, jadi menggambar begini bisa relatif lebih cepat, terutama kalau ada perubahan-perubahan tadi. Ini diturunkan supaya sama. Nah, ya. Tinggal dilengkapi ini atapnya ya. Jadi dari denah ini ya, dari denah level 1 ini tampaknya ya. Kemudian nanti mungkin ada plafon dan sebagainya mengikuti. Level 2 nya ini di atapnya ya, jadi ini denah atap. Mungkin kalau nggak begitu jelas, ini diklik aja di sini, view ring-nya ditambah ini. Jadi ini ada namanya view ring ya, view level 2. Level 2 itu berarti di sini ya. Ini propertiesnya, view ring-nya ditambah. Dan besok saya jelaskan ini masalah view ring ya. Jadi ini ditambah aja misalnya 5.000, 6.000 lah. Lebih tinggi nggak apa-apa ya. Nah itu denah atapnya ya, denah atapnya. Kalau dindingnya mau supaya nggak kelihatan ya, berarti ini tadi view ring-nya juga. View ring mana? Denah lantai 2 view ring-nya. Nah ini view ring-nya yang bawah ini, bottomnya ini di new depth-nya level 2, ini offsetnya sudah ambil ya, di rendering saja ya. Oke, jadi di sini di realistik. Nah ya, tadi edit. Nah, keramiknya kelihatan ya, berarti di materialnya nanti besok kita latihan lagi ya. Jadi ini kira-kira ya, bahwa menggambar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu ya, dari 2D ke 3 dimensi ya. Nah ini saya simpan dulu ya, latihan. Nah kemudian ini kira-kira apa, jadi ini tampak apa, tampak bangunannya itu seperti ini ya, cepat-cepat aja. Nah ini besok tinggal kasih nama atau apa ya, atau mungkin tambah teras, tambah detail kuda-kuda dan sebagainya,
Jadi dalam satu objek begini, bukan di gambar-gambar yang lain, tapi kita tetap gambar di satu objek. Ya. Misalnya pintunya nggak ditunjukkan ya, ini bisa saja. Jadi dari sini, ya, misalnya ini saya duplicate detailing ini ya. Nah ini, kemudian di sini ini apa? Saya pintunya itu saya sembunyikan ya. Pintunya saya sembunyikan. Jadi di filter ini ya, untuk door sama window ini tidak masuk gitu ya. Ini. Duplicate. Nah ini di sini ya. Oh ini ternyata ini harus dihapus ya. Ini dihapus. Atau bukan gini. Ini disembunyikan. Jadi ini elemennya atau kategori kita hilangkan. Yang di sini jendelanya itu juga kita sembunyikan. Nah, ini jendelanya nggak kelihatan, tapi di sini masih tetap ada. Ya. Nah, kalau kalian mau dengan AutoCAD itu kan harus digambar di gambar yang lain, baru dihapus dan sebagainya. Kalau ini tinggal di copy aja, gitu ya. Kemudian disembunyikan. Jadi itu salah satu kelebihan daripada Revit. Kemudian misalnya ini, Pak, saya sudah gambar ini. Saya rubah lagi apakah bisa? Oh, bisa saja. Jadi misalnya ini dindingnya ya. Ini 7.500, saya ganti jadi 6.000. Nah, di sini juga tetap bisa berubah gitu ya. Jadi digeser aja gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Revit. Ya, luar biasa ya. Nah, kira-kira itu ya untuk demo sekarang. Nah, tugas kalian sekarang apa? Ya, tugasnya apa kalau gitu sekarang? Ya, lupa on cam semua ya. Nanti tidur ternyata. Ya ini kelemahannya kalau online tuh ya. Pak, mohon maaf Pak, kamera saya error Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini, mungkin kalau kalian pakai HP, kuliah pakai HP juga nggak begitu kelihatan. Ya, memang kuliah untuk Applikom ini ya harus pakai PC atau pakai laptop. Ya, kemudian semuanya harus kondisi ada tadi suara, kemudian kamera dan sebagainya ya harus pas ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian menggambar itu langsung di 2-3 dimensi. Berarti spek komputernya juga harus mendukung. Karena biasanya kalau gambar-gambar begitu tadi ya, ada arsiran, ada rendering, ada itu butuh kecepatan yang cukup tinggi. Berarti kalian speknya itu standarnya relatif lebih tinggi daripada komputer-komputer yang biasanya. Jadi notebook, kalau kalian pakai notebook, ada mungkin bisa membedakan antara notebook dengan apa? Dengan laptop umumnya. Jadi kalau notebook itu kalian hanya bisa untuk catatan, untuk office ya, office, internetan itu memang dia lebih canggih ya, lebih cepat memang digunakan untuk itu. Tapi kalau kalian sudah mulai menggambar, ya komputernya harus grafis. Nah untuk mendukung grafis itu harus ada VGA-nya, ya, VGA, Virtual Graphic Adapter. Jadi ada apa? VGA card-nya.
makin tinggi makin bagus. Ya, nah tapi kalian bisa lihat tadi bahwa sesuatu yang sulit mungkin ya, menggambar itu sulit menjadi menyenangkan karena bisa lebih cepat. Jadi bisa dibayangkan tingkat produktivitas untuk melakukan gambar itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Ya mungkin nanti yang berikutnya ya di samping menggambar, gambar besi, gambar tulangan, gambar struktur, punya Pak Dion itu ya, itu juga jauh lebih cepat. Ya, gambar 2 lantai, 3 lantai, 10 lantai, apalagi cuma gambar struktur, itu akan jauh lebih cepat dengan menggunakan Revit ini. Ya, dibandingkan kalian menggambar AutoCAD gitu ya. Ya, kenapa Mbak Ana? Salah pencet Pak, menyalakan kamera Pak. Salah pencet, nggak apa-apa ya. Maaf Jadi ya itu Pak. ya, nggak apa-apa. Jadi itu ya, kalian persiapkan kalau untuk belajar ini ya mau tidak mau tidak suka dengan komputer dengan spek yang agak bagus. Biasanya kalau untuk game bisa. Berarti yang suka game siapa ini? Itu pasti untuk menggambar ini bisa. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, software. Nah, software itu kalian memang harus Revit ini. Ya, ya software yang bisa kalian pakai. Ini saya pakai Revit 2020. Kalau kalian pakai yang lebih bawah, misalnya karena komputernya nggak mendukung, ya bisa pakai 2018. 2015 gitu ya. Paling rendah 2012. Ya, cuma nanti tampilannya agak sedikit beda. Syukur-syukur kalian pakai yang paling baru. Kok bisa lost? Halo? Halo? Halo. Halo? Ya Pak. Halo? Bisa dengar ya? Dengar Pak. Bisa? Ya, jadi coba itu kalian persiapkan kalau mau mempelajari itu ya. Kira-kira itu ya. Kalian on cam dulu, kita akhiri. Ada yang tanyakan? Mas Ferdian, ada yang menanyakan? Oh, nggak didengar suara saya ini ya? Belum ada, Pak.
Guys, ini bapaknya udah keluar kan? Absen. Absennya gimana nih?